Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Muhammad Yasin, teman saya Isna Munasyirah dan Nurul Hidayatin Nikmah. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang penelitian discourse analysis atau yang disebut analisis wacana. Apa sih analisis wacana? Oke. Analisis wacana adalah suatu cara atau metode untuk mengkaji wacana yang terdapat atau terkandung dalam pesan-pesan komunikasi baik secara tekstual maupun kontekstual. Analisis wacana bertujuan untuk mengetahui adanya pola-pola atau tatanan yang diekspresikan oleh suatu teks. Lanjut. Secara umum, discourse analysis atau analisis wacana merupakan cara atau metode yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara ilmiah, baik dalam bentuk tulisan atau tulisan. Selanjutnya yaitu metode discourse analysis atau analisis wacana, yaitu metode analisis isi, growth theory, metode etnografi, metode MCD etnometodologis, metode analisis percakapan etnometodologis, metode semiotik naratif, selanjutnya metode Simlock, metode CDA, metode pragmatik fungsional, selanjutnya metode teori pembedaan, metode hermeneutik objektif, dan metode framing. Apa sih metode analisis isi? Metode ini untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan sebuah teks. Teks dapat berupa kata-kata, mana gambar, simbol, gagasan, dan macam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan. Tujuan metode analisis isi adalah untuk menguraikan dalam rangka menyimpulkan isi proses komunikasi dengan cara mengidentifikasi karakteristik tertentu pada pesan-pesan yang jelas secara objektif, sistematis, dan kuantitatif. Selanjutnya yaitu metode ground theory. Metode ground theory penekanan analisisnya pada tindakan dan situasi yang problematik sehingga sering juga disebut sebagai metode pemecahan masalah. Tujuannya yaitu selalu mencoba mengkonseptualisasikan data dengan fokus kajian pada eksplorasi dan penciptaan hipotesis. Selanjutnya yaitu metode etnografi. Metode etnografi mencoba memberi penjelasan secara lengkap tentang makna dan perilaku yang tertanam dalam sebuah struktur nilai tindakan dan norma yang luas. Tujuan metode etnografi dalam analisis wacana adalah menginterpretasikan teks berdasarkan latar belakang struktur budaya atau menggunakan teks sebagai alat untuk mengonstruksi budaya masyarakat. Selanjutnya, penekanan pada metode etnografi adalah pengumpulan data. Pengumpulan data yang penting adalah metode partisipan. Nah, selanjutnya yaitu metode analisis MCD etnometodologis. Nah, analisis membership categorization theories berusaha memastikan sesuatu yang berada di balik pemahaman terhadap unit-unit kecil tekstual yang kebanyakan merupakan kalimat atau pernyataan tunggal. Tujuan analisis ini yaitu untuk memahami kapan dan bagaimana anggota masyarakat membuat deskripsi agar selanjutnya bisa menggambarkan mekanisme yang digunakan untuk menghasilkan uraian yang cocok dan tepat. Selanjutnya yaitu metode analisis percakapan etnometodologis. Analisis percakapan berkuat pada analisis teks yang berasal dari situasi alami atau nyata.
Metode yang dipakai terikat konteks dan teks dipahami sebagai produk interaktif dan hasil interpretasi bersama para mitra tutur dalam suatu percakapan. Tujuan metode analisis percakapan etnometodologis yaitu berusaha menemukan prosedur dan prinsip generatif yang digunakan partisipan untuk menghasilkan struktur karakteristik dan tatanan dari sebuah situasi komunikatif. Selanjutnya, metode semiotik. Berdasarkan metode ini, teks yang dianalisis dipandang sebagai sistem untuk mengkaji tanda yang selalu terdiri atas struktur lahir atau luar pada tataran kata dan sintaksis dan struktur batin yang memiliki makna mendasar. Struktur lahir merupakan bentuk teks yang segera bisa dikenali dan siap diakses, sedangkan struktur batin disematkan dalam sebuah teks. Dan sistem ini terdiri atas norma, nilai, dan sikap yang bersifat universal. Kemudian ada metode Simlock. Simlock merupakan akronim System for the Multiple Level Observation of Group. Metode ini disebut multiple karena mempertimbangkan dinamika kelompok dan kepribadian individu dan memberikan wawasan sistematis tentang hubungan antara dinamika individu dan dinamika kelompok. Tujuan metode ini yaitu mengkaji kelompok sosial dan bagaimana hubungan mereka dalam kelompok tersebut. Prosedur metode Simlock adalah menggabungkan perilaku, isi, dan nilai dalam bentuk pesan yang berfungsi merekam waktu interaksi, pelaku interaksi, komentar tentang bahasa perilaku interaksi, nilai yang diekspresikan oleh pelaku interaksi terhadap ide. Kemudian ada metode analisis wacana kritis, CDA. Pemahaman wacana dalam CDA merupakan suatu analisis yang melihat atau mencermati hal-hal yang meratas batas yang tidak dikaji dalam analisis wacana biasa. Nah, analisis wacana kritis melihat pemilihan bahasa tutur dan tulisan sebagai praktik sosial. Praktik sosial dalam CDA dipandang menyebabkan hubungan diaklektis antara peristiwa diskursi tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial. Nah, metode CDA memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu tindakan, mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi. Yang kedua, konteks, mempertimbangkan konteks dari wacana seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Yang ketiga, historis, menempatkan wacana dalam konteks tertentu dan tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks. Dan yang keempat, kekuasaan, mempertimbangkan elemen kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah salah satu kunci hubungan wacana dan masyarakat. Metode pragmatik fungsional. Yang pertama, metode pragmatik fungsional memandang dirinya sebagai sebuah reaksi terhadap proses tambahan dari kompetensi kehilangan dalam linguistik yang termanifestasi dalam penciptaan istilah-istilah seperti pragmalinguistik atau psikolinguistik, sosiolinguistik. Yang kedua, titik tolak penggunaan metode ini adalah bahwa bahasa merupakan objek penggunaan. Dengan bahasa kita bisa melakukan sesuatu. Metode teori pembedaan. Dalam proses komunikasi dengan penerapan metode ini, komunikasi dipandang sebagai proses penyeleksian komponen informasi, ujaran, dan pemahaman. Yang kedua, unit analisis teori pembedaan adalah satuan gramatikal. Desain teori pembedaan dalam analisis teks mengikuti beberapa fase. Yang pertama, analisis teks mengikuti beberapa fase. Analisis atas pembedaan yang eksplisit. Yang kedua, analisis atas pembedaan yang implisit. Yang ketiga, membandingkan pembedaan yang eksplisit dengan implisit.
Yang keempat, merangkum. Selanjutnya, metode hermeneutik objektif. Metode analisis untuk mengungkapkan atau menafsirkan pikiran-pikiran seseorang dalam kata-kata yang tertuang dalam teks yang telah disusunnya. Hermeneutik memahami makna sebuah teks sebagai sebuah struktur sosial yang muncul secara interaktif. Ini berarti hermeneutik merupakan prosedur interpretatif untuk menguak realitas sosial dalam teks. Tujuannya yaitu membongkar struktur-struktur pada interaksi dalam teks. Analisis framing. Analisis framing merupakan bagian dari analisis isi yang melakukan penilaian tentang wacana persaingan antara kelompok yang muncul atau tanpa di media. Yang kedua, dikenal konsep bingkai, yaitu gagasan sentral yang terorganisasi dan dapat dianalisis melalui dua turunannya, yaitu simbol berupa framing device, organisasi, dan dapat dianalisis melalui dua turunannya, yaitu simbol berupa framing device dan reasoning device. Framing device menunjukkan pada penyebutan istilah tertentu yang menunjukkan julukan pada satu wacana, sedangkan reasoning device menunjukkan pada analisis sebab akibat. Kelebihan diskurs analisis atau analisis wacana. Analisis wacana dapat diterapkan pada setiap situasi dan setiap subjek. Yang kedua, perspektif baru yang disediakan oleh analisis wacana memungkinkan pertumbuhan pribadi tingkat tinggi, pemenuhan kreatif, dan dapat membimbing seseorang untuk dapat berpikir kritis. Data yang ada dapat direkonstruksi untuk mengembangkan kerangka yang sudah ada sebelumnya. Tidak ada teknologi atau dana yang diperlukan, tetapi analisis wacana dapat mengakibatkan perubahan mendasar dalam praktek-praktek lembaga, profesi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kelemahan diskurs analisis atau analisis wacana. Pada saat menganalisis suatu wacana, sangat diperlukan kecerdasan dan keterampilan yang tertinggi agar dapat memahami maksud dari pembuat wacana tersebut. Kita harus dapat mencerna makna dari masing-masing kata dan kalimat dari wacana tersebut, sehingga pada akhirnya kita dapat memahami maksud atau isi dari wacana tersebut. Dalam menafsirkan suatu wacana, tidak hanya dipertemukan pada masalah kebahasaan, tetapi juga dihadapkan pada problematika sosial, sehingga dalam memahaminya kita agak menemui kesulitan. Pemaknaan semakin rumit karena sebagai bagian dari metode penelitian sosial dengan pendekatan kualitatif, analisis wacana ini juga memakai paradigma penelitian. Dengan demikian, proses penelitiannya tidak hanya berusaha memahami makna yang terdapat dalam sebuah naskah, melainkan seringkali menggali apa yang terdapat di balik naskah menurut paradigma penelitian yang dipergunakan. Perlu menguasai teori politik karena diskurs analisis lebih banyak mengambil wacana politik dalam penelitiannya. Dalam perspektif baru yang disediakan oleh analisis wacana memungkinkan pertumbuhan pribadi tingkat tinggi, pemenuhan kreatif, dan dapat membimbing seseorang untuk dapat berpikir kritis. Data yang ada dapat direkonstruksi untuk mengembangkan kerangka yang sudah ada sebelumnya. Tidak ada teknologi atau dana yang diperlukan, tetapi analisis wacana dapat mengakibatkan perubahan mendasar dalam praktek-praktek lembaga, profesi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kelemahan diskurs analisis atau analisis wacana. Pada saat menganalisis suatu wacana, sangat diperlukan kecerdasan dan keterampilan
yang tertinggi agar dapat memahami maksud dari pembuat wacana tersebut. Kita harus dapat mencerna makna dari masing-masing kata dan kalimat dari wacana tersebut, sehingga pada akhirnya kita dapat memahami maksud atau isi dari wacana tersebut. Dalam menafsirkan suatu wacana, tidak hanya dipertemukan pada masalah kebahasaan, tetapi juga dihadapkan pada problematika sosial, sehingga dalam memahaminya kita agak menemui kesulitan. Pemaknaan semakin rumit karena sebagai bagian dari metode penelitian sosial, dengan pendekatan kualitatif, analisis wacana ini juga memakai paradigma penelitian. Dengan demikian, proses penelitiannya tidak hanya berusaha memahami makna yang terdapat dalam sebuah naskah, melainkan seringkali menggali apa yang terdapat di balik naskah menurut paradigma penelitian yang dipergunakan. Perlu menguasai teori politik karena diskurs analisis lebih banyak mengambil wacana politik dalam penelitiannya. Dalam penelitian dengan analisis wacana, kita cenderung harus lebih cermat dan amat teliti dalam memperhatikan semua aspek sekecil apapun itu. Yang terakhir, analisis wacana tidak memberikan jawaban yang pasti, tetapi akan menghasilkan wawasan atau pengetahuan yang didasarkan pada perdebatan dan argumentasi terus-menerus.